lagi cakep. Selama ini nggak cakep. Cakep terus dong. Tapi ini levelnya tuh paling gitu. Tapi jadi ada kayak yang kurang deh. apa sih? Kayaknya Cakep. giginya deh. Kenapa? Kenapa gigi gue kuning maksud lo? Kayak kurang Kurang ya, show estetik ya? aja gitu loh. Di veneer kali ya biar kayak artis-artis ya? Mau. Aku ada tahu rekomendasi kalau mau veneer. Tapi awas aja ya, jangan sama tukang gigi ya. Enggak dong menurut lo. Parah banget deh Regina Ini nih. tuh dokternya Siapa? artis-artis yang hits. Pasti kamu tahu. Artis-artis. Pas banget aku artis gak sih? Bukan ya? Gimana dong? Langsung aja, ini di sebelah kita udah ada dokter gigi Devia. Hai Dok. dokter. Oh ini, aku veneer sama dokter gigi. Iya, boleh Devia ya dok? Boleh tapi dong. bayar ya? Seneng banget. Bukan gratis, Bayar. bayar. Aduh, yaudah kita ngobrolin veneer dulu kali ya. Sekalian tanya Kira-kira harga ya. kalian konsultasi. Iya. Dokter apa kabar dokter? Kabar Makasih baik, udah main kesini. alhamdulillah. Makasih udah Sehat dokter ya. sudah hadir di rumah kita ya. Iya. Kita mau tanya-tanya dokter nih. Apalagi tadi kan kata Regina gigi saya tuh kurang gitu ya. Jadi kayak cocok untuk di veneer gitu. Nah, kenapa sih dok sekarang tuh kalau kita lihat ya sebenarnya artis-artis tuh udah banyak gitu yang veneer ya gitu. Iya. Kenapa tiba-tiba veneer tuh jadi populer gitu dokter? Ya nggak sih dok? Memang benar karena memang veneer ini kita bilang holy smile ya. Jadi memang veneer ini sebenarnya bisa merubah wajah seseorang dengan susunan yang rapi, kemudian warnanya juga bisa diatur sesuai dengan tone kulit, sesuai dengan keinginan pasien. Kemudian juga sehingga karena warna gigi ini kan juga merupakan sesuatu hal yang merupakan wajah kita menjadi lebih fresh gitu dibandingkan dengan warna gigi yang lebih kuning atau apalagi zaman dulu tuh tetrasiklin ya, warna gigi yang hitam itu sangat membantu sekali untuk men-touch up wajah mereka menjadi lebih cerah gitu, dan juga bisa merubah bentuk wajah gitu. Itu keistimewaan daripada si veneer gitu. Berarti kan nggak cuma buat gigi ya Bun, tapi sebenarnya bisa secara merubah keseluruhan muka, merubah Iya, muka gitu jadi ya, lebih biar cakep lebih- gitu ya Iya dokter ya. dong. lebih fresh. Bisa kali lo di veneer biar Aduh lebih makin cakep nanti. Mau deh aku tapi tadi aku udah janjian loh sama dokter ya, gitu. FYI Oh gitu my ya. god. tapi dok sebenarnya boleh tahu nggak sih dok proses veneer tuh sebenarnya diapain Kayak sih dok? gimana, iya. Apakah kayak Gigi palsu ditempel apa kayak gimana sih? Iya, Kita atau apa penasaran sih, deh Dok? karena kita berdua nggak ada yang veneer ya pengen tahu makanya. Jadi memang veneer itu adalah gigi aslinya dilapisin gitu, dilapis dengan suatu bahan bahan lab yang ada macam-macam bahan gitu. Ada yang direct, ada indirect gitu. Yang kita sarankan adalah pasti yang indirect gitu karena dia lebih sehat, lebih tidak berubah warna, tidak menyebabkan bau di mulut karena ada beberapa bahan itu yang menyerap kotoran gitu. Nah, yang kita bilang veneer itu hanya melapisi bagian depan daripada si gigi sehingga warna gigi itu bisa dirubah dan bentuknya juga bisa kita atur sesuai dengan bentuk yang lebih ideal untuk senyum seseorang terlihat jadi lebih cantik gitu. sakit nggak dok proses Iya. pemasangannya veneer itu? Karena kan ditempel ya tadi Iya. dokter ya, berarti Itu ya. gigi asli kita ini kemudian ditempel Iya, begitu ditempel. dok. Seperti casing handphone dari kita handphone dikasingin gitu atau kuku dikasih Kutek gitu ya? Bukan extension Oh, kuku kasih itu extension loh. kuku. Ya Oh, kayak dilapisin oke. gitu. Lo kan tadi nanya kalau makan opor aman nggak? Bener kan tadi nanya kan? Bener Tapi kan? iya Dia saya tadi penasaran nanya. dokter kalau udah veneer tuh gigi udah cakep gitu kan, udah celing gitu. Iya. Nah, terus tiba-tiba kita pengen makan opor gitu atau tiba-tiba lebaran tuh harus makan kunyit opor. gitu. Iya, yang kunyit-kunyit gitu boleh nggak sih atau itu pantangan dokter? Boleh. Jadi makanya saya bilang veneer ini tidak merubah warna, tergantung bahan yang dipakai. Kalau bahannya itu bahan yang direct itu berubah warna karena apapun makanan yang dikonsumsi itu langsung terjadi perubahan warna di si giginya, di veneernya, dan juga itu biasanya itu lebih nempel kotoran-kotoran sehingga pada jangka waktu yang lama dia lama-lama gigi itu menguning gitu. Oh, Iya. sorry Jadi dok. kalau direct sama indirect Nah, Iya. beda ya. Beda. Iya. Nah, tapi maksudnya direct tuh yang gimana sih dok? Direct itu Bedanya dia sama langsung ditempel ke permukaan gigi seperti kayak tambalan. Dia bahannya itu dari bahan tambalan. Tapi kalau yang indirect Indirect yang itu dokter, melalui proses lab.
laboratorium. Jadi diolah di lab, setelah pasien itu di scan, kan dicetak dulu, di scan, kemudian dikirim ke laboratorium, di laboratorium diproses pemikiran si veneer ini gitu. Jadi beda. Jadi nggak sembarang prosesnya lebih panjang. tempel aja, tak Enggak. segampang itu. Konser. Tapi nggak, tapi bener dok, ini tuh kita bener penasaran karena kan selama ini jujur ya dok, berarti kan yang selama ini kita suka lihat di sosmed tuh kan kadang-kadang ada tuh netizen tuh yang kayak ih veneer tuh bikin mulut bau, maaf nih dok, iya, gitu iya. kan, Iya. atau aduh veneer tuh suka nggak natural atau Iya, apa, iya, berarti kan iya. itu mungkin pemasangan yang direct tadi gitu Iya, ya dok. betul. Tapi side effect-nya veneer tuh apa sih dok? Bener emang bikin nafas nggak enak baunya gitu dok? Jadi veneer itu harus dipilih dengan pertama bahannya harus benar, karena kalau bahan direct itu pasti akan menyebabkan bau karena dia menyerap kotoran. Beda dengan bahan yang indirect. Kalau yang indirect itu dia tuh bahan permukaannya itu licin. Jadi kalau kita lihat perokok misalnya, perokok itu kalau di gigi atau di tambalan dia akan menempel segitu cepatnya. Tapi kalau di veneer, kalau pasien kita yang bandingin dengan sisi giginya yang di veneer dengan tidak di veneer, itu yang di veneer itu tidak ada stand rokok sama sekali gitu. Karena dia licin, jadi tidak mudah ditempeli sama kotoran atau stand daripada rokok. Jadi itulah makanya veneer itu lebih kalau memilih veneer, pilihlah yang tepat, yang bagus bahannya gitu. Dan itu bahannya juga beda-beda. Ada dari China, ada dari Korea, ada dari segala macam ya. Yang kita pakai itu adalah dari Jerman gitu. Oh, ini menarik dokter. Tadi dokter bilang kalau perokok itu stay-nya bisa hilang gitu. Artinya kalau misalkan perokok kemudian dia mengenakan veneer, Iya. apakah terus dia giginya tetap putih gitu aja? Tetap putih, tidak menempel si stand itu di permukaan yang ada veneernya. Justru di gigi wow. aslinya yang tetap menempel gitu. Jadi pengen ya. Jadi memang veneer itu kalau tadi bilang bau sebenarnya tidak. Jadi kita harus pilih bahan yang tepat dan juga tetap harus menjaga kebersihan dan kesehatan giginya. Sikat gigi yang benar, perawatan yang giginya harus tepat, dan juga itu kan kalau veneer itu kan ditempel. Iya. Jadi pada saat itu tekniknya juga pada saat penempelan itu tidak ada kan ada step dong antara Iya. gigi dengan si veneer. Iya. Nah kalau step itu ada agak tebal, itu kan menyimpan kotoran. Nah itu juga bisa menimbulkan output infeksi di situ sehingga menjadi timbul bau. Nah jadi penempelan itu juga harus benar karena dia kalau dapat tuh tipis gitu. Penempelan itu tipis di daerah tempat kita di antara gigi dan gusinya itu harus benar-benar tipis gitu sehingga tidak menimbulkan bau. Jadi selain dari bahannya, pemeliharaan kesehatan gigi kita sendiri, cara menyikat giginya yang benar, yang kedua juga teknik daripada waktu penempelan si veneernya. Dan pasang juga sama dokter yang tepat. Iya. Iya. Misalnya dokter gigi Devia. Betul. Iya. Masuk Pak Eko. Nah, dokter itu kan ditempel gitu ya. Penasaran deh. Kebayangnya sih kayaknya ngilu gitu, tapi sebenarnya gimana dokter? Sakit nggak sih? Side effect-nya gitu dok. Saya dapatnya. Jadi kalau di kita veneer itu kalau pasien baru datang, jadi kan ada pasien yang datang ke kita tuh sudah dilakukan treatment sebelumnya, veneer sebelumnya, terus kita bongkar. Berbeda dengan pasien yang datang ke kita tuh dalam keadaan kondisi gigi asli yang benar-benar yang belum pernah gitu ya. dilakukan perawatan veneer, itu kita biasanya kita lihat sesuai dengan kebutuhannya dia mau apa sih gitu. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang giginya terlalu maju atau sedikit crowdingnya terlalu besar, itu kita sarankan biasanya kita ambil paketnya itu ada Invisalign dulu atau perawatan orto dulu, habis itu baru dilakukan veneering supaya waktu penempelan veneer dia tidak tongos gitu. Jadi sehingga tidak ada pengikisan gigi yang terlalu besar sehingga tidak menyebabkan ngilu gitu. Kecuali pasien itu datang ke kita yang sudah di veneer. Dan itu kan kadang-kadang mereka datang kadang-kadang kita buka veneer itu gigi udah kecil-kecil. Itu pasti akan tidak kurang nyaman lah buat pasien. Tapi semua itu bisa kita atasi dengan anestesi sebenarnya. Gitu. Oh, di Ya, anestesi di dulu anestesi ya. dulu sebelum pelepasan penempelan si veneernya. Jadi kalau dibilang ngilu pada waktu pemasangan dan setelahnya itu bisa diatasi semuanya. Oke. Nah, dokter kalau ngobrolin soal range harga nih, Dok. Ya penasaran ya katanya. Soalnya kan gini, mau pasang katanya. Jadi kan gini, tadi kan kata dokter
ada bahan-bahannya. Yes, tergantung bahannya pasti Kalau ya. dokter kan pakai yang Jerman, Iya, ya yang kan? Jerman. Tadi kan ada yang Chinese, ada yang Korea. Iya, terus yang pasang juga dokter Devia. Iya. Range harganya dong. Nih, pelan-pelan ya, pelan-pelan Bu. Jadi memang setiap orang tuh berbeda ya, setiap orang tuh berbeda case, berbeda harganya. Karena kalau saya melihat setiap orang itu, saya harus lihat giginya tuh harus sehat dulu. Ada yang karies, ada karangnya saya bersihkan dulu, ada yang bolong saya tambal dulu, ada yang dia harus perawatan orto, terlalu maju saya harus mundurin dulu, dan ada yang sudah giginya sudah busuk sisa akar, kita harus cabut dulu, kita implan dulu, dan itu kan costnya berbeda dengan orang yang datang ke kita dalam kondisi yang giginya udah bagus, tinggal tempel aja gitu, pasti berbeda. Makanya kenapa orang bilang kok harganya berbeda? Ya berbeda karena case-nya berbeda. Tiap orang punya ini. kasus berbeda setiap. Masing-masing, Jadi betul. kita mengatasi pasien itu dengan case by case gitu. Jadi kalau ditanya sini kok harganya sekian, Iya. ya kasusnya banyak. Implannya aja sekian biji gitu. Iya, iya. Belum pencabutan, belum penawalan, belum perawatan sarafnya. Karena saya mau, saya kan juga manusia ya. Jadi saya mau tuh pasien saya pada saat tidak ada pun pasien saya tuh tetap dalam keadaan sehat gitu. Jadi jangan sampai saya suatu saat nggak ada, mereka banyak problem gitu. Jadi saya tuh maunya memang itu prinsip saya maunya pasien itu sehat dulu, baru estetiknya bonusnya gitu. Jadi benar cantik, lebih kelihatan lebih muda lah, lebih tirus lah, itu kan bonus. Jadi yang penting buat saya tuh sehat dulu. Makanya saya bilang akan berbeda kalau seandainya pasien itu datang ke saya dalam keadaan sudah dilakukan tindakan gitu. Nah kalau sudah itu tindakan, saya bongkar lagi si vinirnya, ternyata di dalamnya lebih banyak lagi problemnya. Ada yang udah sakit, ada yang segala macam, ada yang bauk, ada yang kares gitu. Itu kan kita harus Benerin dulu. Iya, benerin dulu gitu. Nah itu yang menjadi PR sehingga costnya akan menjadi berbeda. Akan Kalau ditanya beda-beda. untuk harga, pasti nggak ada harga pakem yang menyatakan harganya seberapa gitu. Karena memang setiap kasus itu berbeda. Coba Bun senyum Bun, bener-bener. kalau kayak Dana nih kisarannya berapa dok? Kurang aja ya lu coba giginya Regina. Sekitarnya aja dok. Gitu. Misalkan nggak gini aja, misalkan gigi kita nih udah sehat, udah perfect gitu dok, Iya, tinggal iya. di veneer Tinggal gitu. di veneer gitu dok. Kita nih. Itu hitungnya Tetep per ya usaha per ya. gigi ya dok? Hitungnya per gigi Per benar. gigi ya, per gigi. Di kisaran berapa dok per gigi? Giginya. Aduh, spill tipis-tipis gitu nggak Bisikin biar, dong, biar kita bisa nabung dulu ya. Satu giginya gitu berapa tuh dokter? Kalau udah sehat nggak ada problem apa-apa Iya. gitu. Biasanya sih kita karena kita kan maunya itu bahal yang bagus ya. Jadi karena memang untuk saya itu kualitas apapun yang saya kerjakan saya mau tuh berkualitas gitu. Iya. Jadi long term jangka panjang. Benar. Kita lihat aja pasien-pasien saya yang dari dulu saya kerjain insya Allah sampai sekarang nggak ada masalah. Kayak siapa yang paling lama itu Ola Ramlan, Ola Ramlan, tuh, yes. sampai sekarang tidak ada bermasalah. Dia ganti gigi itu kan memang Ola itu kan fashion banget ya. Setiap ada bahan baru dia ganti, setiap ada bahan baru diganti. Ya. Iya aku lihat di Instagramnya Tapi dokter dia ya. tidak pernah bermasalah dengan giginya. Ada lagi yang pembawa acara juga, aduh kok aku lupa, yang suka ngelucu itu. Yang suka ngelucu Regina Valeria. Enggak ya, dong. Yang suka kebaya-kebaya, aduh Yang kok suka aku lupa. kebaya-kebaya. Soimah. Siapa yang Ya, apa? Soimah. Soimah. Itu udah berapa tahun? Udah berapa tahun itu? Udah Oh, iya. 14 tahun. Oh, Dia datang hanya wow. bersihin gigi aja. Itu Iya, udah Dan nggak ada lama. problem. Tidak selama ada dokter pernah datang. bermasalah sampai Tapi hari emang ini. kalau kita lihat Instagramnya dokter, itu kan emang semuanya artis-artis Celebrity gitu ya, gitu. selebriti, Alhamdulillah, semuanya. Nah, alhamdulillah. kok bisa sih dok dapat pasien artis-artis Awalnya ternama siapa gitu? dok? Iya. Pasien pertama Pasien dokter pertama tuh yang artis tuh. siapa? Dulu Ola Ramlan dengan Ola gigi, Ramlan. makanya waktu Ola Ramlan itu saya bikin gigi kelinci itu booming banget sehingga Oh, iya, saya iya, sempat iya. masuk juga dalam liputan 7 keajaiban. Ada dari Korea, ada dari Jepang, ada dari Cina. Salah satu Indonesia itu saya. Karena waktu pas saya pertama bikin Ola Ramlan, dari situlah mulai Hits. masyarakat nih tahu bahwa gigi itu bisa merubah wajah seseorang. Dulu Iya, kan iya, Ola awalnya camoh. Gini kan dia mukanya, kalau coba lihat Foto Ola dulunya. sebelum Oh, Ola iya. sebelum Oke. dilakukan tindakan Iya, pindah, iya, dia iya. camoh kan. Nah, Mm-mm. pada waktu itu saya bisa merubah itu dan akhirnya dari mulut ke mulut pasien artis itu datang gitu, datang. Dan memang dari awalnya ya karena Ola Ramlan dikerjakan gitu. Itu Alhamdulillah. tahun berapa dok?
Itu kalau nggak salah tahun 2010 olah dikerjakan. 2010 Ya, ya. 2010 dan itu Wow. sampai sekarang. Karena memang kalau saya yakin banget kalau kita memberikan sesuatu hal yang berbeda dan pasiennya menjadi berubah lebih cantik, pasien akan menjadikan role model buat masyarakat yang lainnya untuk pengen dilakukan hal yang sama. Iya, gitu. iya itu benar sih Akhirnya dokter. artis bergulir Semua lah, semua iya, artis. makanya dokter Devia tuh terkenal dokternya artis-artis. Yes, Alhamdulillah benar. banget. Bentar Maka- lagi kan jadi dokternya kita, Dok. Jadi Masya kita artis Allah, juga. alhamdulillah, amin. Ngarep ya Amin, ente. ngarep. Iya, iya, saya bersyukur banget artis itu percaya karena kan mereka nggak sembarangan memilih orang karena dia harus yakin banget, percaya banget baru mereka mau melakukan Mau. tindakan. Karena sangat selektif kan mereka milih tempat apapun yang dia mau lakukan perawatan apapun, Iya. mereka sangat selektif untuk memilih itu. Alhamdulillah saya senang menjadi kepercayaan bagi teman-teman artis kalian yang sekarang alhamdulillah menjadi sahabat-sahabat saya. Iya. Keren iya, ya keren jadi sih, bestie Dok. ya dokter ya. Bis Tapi circle-nya belum jadi kejawab, artis Dok, ya. harganya tadi. Enggak masih penasaran dokter, kasihan dokter. Jangan sampai ke bawah mimpi ya Iya, kalau nggak enggak kejawab. kisaran aja, Dok, 1 gigi gitu. Oh, kisaran boleh deh dokter. Kita gigi itu Range-nya dari range start. 8 sampai 9 lah. 8 sampai 1 9 gigi ya, juta Dok? ya, Ibu. Berarti Hitung 8 dulu sampai- gaji hitung dulu, lo. Berarti coba gigi lo berapa? 1, 2, 3. Biasanya 20 gigi sih karena Oh, bisa 20 dilihat gigi. dari senyumnya sampai mana batas senyumnya terlihat giginya karena nggak lucu kalau nanti giginya beda warnanya dengan gigi aslinya jadi kelihatan pada waktu dia smile atau tertawa jadi ukuran kita setiap orang tuh berbeda ada Iya. yang senyumnya kecil ya yang bibirnya sampai ke daerah yang terlihat aja tapi Oh, kalau nggak perlu sampai nggak perlu sampai semua. belakang, Oh iya. itu bisa dokter. Jadi Bisa. cuman kayak gigi-gigi yang terlihat ketika kita senyum Iya, aja memang gitu nggak begitu. apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kan kalau kita sudah berumur, faktor usia kan sudah terjadi penurunan karena pemakaian giginya udah terkikis aus, terus juga sudah ada pencabutan gigi sehingga wajahnya menjadi turun. Nah, itu kita perlu koreksi ke semua gigi yang bawah terutama gitu. Gitu. Tuh, coba hitung 20 gigi kali. Nanti aja kita hitung. Nanti kita Nanti ini ya, ketahuan, sama. Oh, iya. gitu. Nanti aja kita hitung sekaligus, Dok, ada diskon nggak? Gitu. Iya, iya. Kan bisa aja dasarnya ya. masuk gitu ya. Tapi Emak-emak, Dok. Tapi kan Dok sekarang tuh rame banget sebenarnya Apa tuh? fashionnya buat gigi ya, nggak cuman veneer. Kadang kan Iya. behel atau apa, tapi bukan dilakukan oleh dokter memang spesialis gigi atau ya maaf nih di Iya. tukang gigi atau di Iya, gimana di yang memang tukang tidak gigi ada banget. license resmi sebagai seorang dokter. Nah, dokter ngeliat fenomena Sebagai itu seorang gimana? dokter gigi, Saya pastinya ya tidak setuju ya karena saya sangat memikirkan pasien-pasien yang masyarakatnya yaitu Iya. dilakukan dengan pertama sterilisasinya pasti tidak terjamin. Mm-mm. Yang kedua dilakukan dengan orang yang bukan ahlinya gitu. Jadi karena kebanyakan pasien-pasien yang datang ke kita itu yang selesai dari tukang gigi itu banyak permasalahan yang giginya goyang, yang gigi infeksi, yang Oh, bengkak, banyak, Dok? banyak. Jadi maksud saya itu saya sih kalau dilihat dari segi itu saya tidak setuju karena masyarakat ini sebenarnya harus lebih pintar Ya. memilih tempat yang tepat, yang sehat, yang benar gitu karena kan udah ada contoh, sudah ada sekarang informatif bisa didapat dari manapun sekarang ya kan. Jadi nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu kita kan nggak ada sosmed, nggak ada YouTube, nggak ada segala macam. Jadi itu kita memang agak tabu lah, agak susah lah menyari tempat yang tepat gitu. Kalau sekarang kan sudah bisa dicari, bisa di IG, bisa di Iya. itu udah salah satu media kita lah untuk mencari informatif yang tepat untuk apapun perawatan yang kita lakukan gitu. Jadi ya buat gigi kok coba-coba gitu. Iya, bisa betul. masuk. Iya. Ya gitu ya. Iya bener. Soalnya kan emang banyak ya, Bun, kayak pengen gaya, Iya, pengen iya, fashion kan banyak juga gitu. kasusnya ya kayak terus tapi tiba-tiba jadi infeksi mulut atau apa Iya, itu kan ujung-ujungnya juga. mau ke dokter gigi juga dan Iya, double mau lagi nggak mau, costnya yes. gitu Nah itu kan. yang Benar saya selalu edukasi ke pasien-pasien saya, makanya untuk melakukan satu tindakan apapun dalam tubuhnya, lihatlah hasil yang pernah dia dikerjakan oleh bidang yang kamu misalnya kecantikan atau gigi, lihatlah hasil siapa sih yang dikerjakannya, bagaimana hasilnya, siapa-siapa aja yang sudah dilakukan. Itu adalah saya sangat informatif mencari apapun yang saya mau lakukan untuk badan saya sendiri. Jadi saya tuh mencari contoh-contohnya siapa sih yang dikerjain, hasilnya gimana gitu. Dan itu adalah kecerdasan kita sebagai pasien sebenarnya untuk lebih melihat gitu. Dan pasti disesuaikan dengan dananya kita ya. Iya. Iya.
disesuaikan dengan budgetnya gitu ya. budgetnya. Iya. Nah kalau dokter Devia maaf juga pakai ya dok ya ini ya Pakai. thinner. Ih bagus tapi itu dokter pasang sendiri atau gimana? Pasang sendiri. Bisa. Kebetulan, alhamdulillah. Sambil ngaca gitu. Iya. Kita sama tim memang karena mungkin udah puluhan tahun mengerjakan ini, jadi saya udah tahu ritme caranya, sehingga saya memang karena nggak ada waktu. Bukan saya tidak percaya sama teman-teman saya, tapi saya tidak ada waktu untuk ke tempat lain. Dan waktu itu kan memang gigi saya yang di bawah itu renggang. Karena dulu sempat waktu kecil gigi saya dicabut di belakang sehingga gigi itu bergeser dan jadi renggang. Dan saya kalau dilihat di sini kan kalau saya ngobrol bawahnya kelihatan, atasnya nggak kelihatan tapi bawahnya yang kelihatan. Itu sangat jelek banget. Waktu itu saya pernah tampil di acaranya di Kompas hitam putih, saya ngeliat situ giginya jelek banget. Nah dari situ saya memperbaiki itu awalnya gitu. Terus Dari akhirnya saya yaudah di pasang broket itu, sendiri iya, deh pasang gitu. sendiri gitu. Karena memang Cakep, tidak ada cakep, waktu dokter. sebenarnya untuk pergi keluar. Iya, Akhirnya kita iya. kerjakan sendiri dengan tim yang ada, dengan perawat saya gitu. Wow, keren. Boleh senyum ke kamera kali dokter biar lihat nih emak-emak yang di Bisa-bisanya, rumah ya. disuruh Tuh, bagus kan? Masalah. Dokter, kalau yang Fini ini kan tadi dokter bilang itu ada kayak apa ya, untuk kulit sawo matang seperti apa, yang untuk yang kulit putih seperti apa gitu memang ada takarannya gitu ya dok ya? Dia ada warnanya. Jadi Warna-warnanya. ya, jadi memang ini saya ulang lagi nih dari zaman sebelum pada waktu awal-awal veneer itu kan giginya putih semuanya. Iya, Ya. benar, Dan zaman Dok. itu memang kita kan selalu ini ke luar kan, Hollywood kan. Pada waktu itu memang artis atau Hollywood itu giginya pada putih-putih semua. Itulah kenapa saya waktu itu memilih warnanya gigi putih. Karena pasien-pasien kita juga memang mintanya mau yang putih. Kayak Ola Ramlan kan waktu itu mintanya putih. Jadi saya punya keberanian pada waktu itu memberi warna yang putih dengan gigi kelinci gitu. Dan itu ternyata menjadi booming gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara sekarang, orang udah kembali lagi ke natural look. Karena Iya. kenapa? Artis Hollywood itu juga udah berganti dengan Jadi kita ngelihat natural look. trendsetternya Iya, juga ke trendsetter Hollywood. Geser ya. Iya, jadi aku ingat Andin sama Andin sama Yunisara waktu itu ke klinik, dokter si ini siapa yang cowok itu kok saya lupa ya. Artis luar pokoknya Artis gitu luar. ya. Nah, dia tuh pakai giginya udah yang natural. Dulu kan dia warnanya ya. putih dok, sekarang aku mau dong dibikin warna itu gitu. Nah akhirnya itu Andin sama Yunisara kita rubah, Ola kita rubah gitu. Yang pertama dirubah tuh Ola sebenarnya. Jadi Ola ini kan setiap tren yang ada dia duluan nomor satu pengen perubahan. Jadi kemarin terakhir ada bahan terbaru lagi, baru rubah lagi, paling sebulan yang lalu lah dia baru rubah lagi. Jadi Wow. memang kita tuh juga mengikuti perkembangan ya dari yang mungkin Iya, dulu iya. warnanya putih, Putih terus sekarang banget. semua maunya natural. Ya, natural. dan gitu. sekarang udah trennya udah natural look gitu. Nah, Jadi saya itu lebih update tentang perkembangan zaman. benar-benar. Jadi saya tuh selalu karena menyesuaikan, dan saya sekarang mengedukasi masyarakat terutama pasien-pasien saya kalau veneer masih banyak mereka yang pengen putih. Saya mengedukasi kalau kamu pakai yang putih itu trennya udah lama loh, jangan sampai kamu baru bikin tapi tren kamu ikut tren yang Udah lama, ketinggalan. Nah Iya, sekarang iya, iya. tren saya selalu edukasi jangan sampai nanti penyesalan, kan gak sedikit Iya, biayanya, iya, nanti dia bongkar lagi, Mm-mm. belum waktu lagi, Iya, belum iya, iya. uang lagi gitu kan. Benar, Saya benar. jadi itu saya terbuka buat pasien saya memilih apa yang terbaik, tapi tetap ada yang minta putih ya saya kasih putih gitu, walaupun tergantung saya udah kemauan edukasi ya. Iya, walaupun udah dikasih tahu dari awal dari ya dok awal. ya. Tapi tetap memang apapun yang kita lakukan memang harus sesuai dengan kemauan mereka kan, Kemauan mereka yang pasien. yang bayar. Iya, yang mau pede nggak mau nanti ya. pas Iya. dipakai gitu Iya, ya, iya, ke pasiennya juga ya iya. dok. Tapi dok kalau misalkan kan sekarang memang dari ya 2010 berarti pasien Ola Ramlan Iya, dulu udah iya, pakai udah. veneer sampai sekarang udah 2024 gitu ya dok, Iya. kan masih Hampir eksis 15 ya tahun. veneer Iya, ini betul. gitu karena memang ternyata fungsinya juga baik bukan cuma Iya. untuk fashion aja gitu Iya, kan dok. betul. Nah berarti tapi kalau dokter ngeliat ke depannya dari tahun ini gitu akan ada apa ya? Ada gebrakan apa lagi nih di veneer dok untuk dokter? gigi nih gitu selain veneer misalkan gitu. Kalau memang sekarang kalau saya sekarang itu ada implan. Jadi implan itu ya, implan itu untuk pasien-pasien yang giginya udah bermasalah sebetulnya, seperti gigi yang udah sisa-sisa akar yang sudah dicabut, dan itu yang gigi yang kalau orang gigi dicabut terutama gigi depan itu akan terjadi penurunan bentuk wajah, perubahan bentuk wajah. Biasanya tuh wajahnya dia kelihatan lebih kempot, lebih tua dari umur yang sebenarnya gitu. Jadi inilah salah satu bahan yang bisa implan ini bisa mengembalikan wajahnya ke wajah yang awal lagi menjadi lebih muda lagi gitu. Karena jadi memang kalau untuk veneer ini akan tetap menjadi tren di Tetap booming kedepannya terus karena ya. kenapa memang
suka tidak suka, mau tidak mau, memang dia salah satunya estetik yang bisa merubah semuanya dari warnanya, dari bentuknya. Misalnya contoh kalau di kawat gigi atau orto itu dia cuman merapikan posisi, tapi warna gigi yang gelap, terus bentuk gigi yang gede-gede, terus yang ada sompel-sompel dikit, itu kan nggak bisa direvisi dengan orto. Terus kalau untuk namanya bleaching, kalau memutihkan gigi, dia hanya merubah warna lebih bersih, bukan menjadi lebih putih sesuai dengan kemauan, cuman dia lebih bersih. Dan dia juga tidak merubah bentuk yang tadi sompel, yang tadi ada yang terlalu bentuknya terlalu menonjol, besar, terlalu tinggi. nggak rapi lah gitu, itu tidak bisa dirubah. Akhirnya memang veneer ini yang bisa menggantikan posisi itu semua. Dia bisa merubah warna, bisa merubah bentuk, dan makanya saya percaya banget ini masih menjadi tren ke depannya untuk veneer, karena memang kebutuhan pasiennya, terutama yang berhubungan dengan orang banyak, orang pembicara, orang yang suka lawyer atau orang yang artis-artis influencer gitu, mereka membutuhkan itu untuk kepercayaan diri mereka untuk tampil menjadi lebih pede gitu. Iya, apalagi Gitu kalau sih. kerjaannya selalu berinteraksi dengan orang Berinteraksi dengan gitu orang ya, dokter ya. banyak. Nah, untuk implan ini adalah terobosan yang saya sekarang paling banyak mengerjakan implan gitu, karena saya happy-nya dengan implan ini adalah saya merubah orang menjadi lebih pede, lebih cantik, lebih percaya diri. Fungsinya terutama, dia tadinya tidak bisa makan karena tidak ada gigi, bisa saya pasangkan gigi menjadi seperti gigi asli lagi gitu. Kepuasan saya adalah ketika melihat mereka itu bisa berfungsi, melihat mereka tambah bagus, Percaya diri. senyumnya, percaya diri, itu mungkin saya happy Happy sih. ya, Wow, happy ya, karena Kepuasan buat ngelihat saya sendiri. iya, gitu. sekarang ngeliat orang lain jadi cinta sama dirinya sendiri Iya, ya. betul. Berarti dalam kata lain implan itu saya kurang ada gambaran dokter. Apakah itu seperti gigi palsu begitu tapi lebih natural gitu atau kayak gimana sih dok implan Jadi itu? implan itu giginya udah nggak ada, udah dicabut. Oke. Nah, kita tanamkan kalau implan itu ada kalau cabut gigi itu kan akar yang ada gigi itu kan ada dua, ada Iya. mahkotanya, ada akarnya Yes. tertanam dalam tulang. Nah, si akar itu pada si gigi itu kalau dicabut akarnya kan ikut kecabut. Iya. Dan si akar itu kita ganti dengan si implan. Gitu. Implan itu pengganti akarnya. Sehingga kalau gigi dicabut itu kan ada terjadi ke depannya akan terjadi penyusutan dan pemendekan tulang. Maka itulah wajah orang menjadi kempot, menjadi turun, karena memang perubahan dari struktur tulang yang berubah pada saat gigi itu dicabut. Makanya semua ciptaan Tuhan yang diberikan ke kita itu semuanya ada manfaatnya. Pada saat kita melakukan sesuatu perawatan tidak benar terhadap gigi kita, terjadi pencabutan, yang paling tidak nyaman dalam tindakan di gigi kita adalah ketika kita sudah lakukan pencabutan gigi. Makanya waktu pencabutan gigi saya selalu sarankan pasien saya untuk dilakukan implan. Kalau karena implan itu mahal, makanya jagalah kebersihan gigi dari sekarang supaya tidak terjadi pencabutan gigi gitu. Karena kalau cabut gigi yang satu misalnya, gigi kiri kanannya ikut berubah. Dia miring, dia berputar, gigi atasnya turun. Kalau gigi atasnya turun, titik kontak gigi atas itu juga berubah. Iya. Sehingga nyelip makanan. Akhirnya apa? Kiri kanannya juga karies. Terlalu banyak problem yang ditimbulkan setelah pencabutan gigi kalau tidak dilakukan perawatan dengan benar. Kalau orang kan dulu sakit cabut aja sakitnya, dia tidak tahu selesai masalah pada saat itu, tapi akan terjadi masalah yang lebih besar setelah beberapa tahun kemudian gitu. Aduh, luar biasa ya. Jadi seperti bom waktu ya. Benar, Iya, benar. betul sekali. Dan itu pasti begitu. Bukan milih orang. Orang ini akan begini, orang ini tidak. Nggak itu bisa, adalah pukul rata, iya. karena memang proses itu yang terjadi setiap dilakukan pencabutan. Tapi trennya implan ini semakin tahun semakin banyak. Semakin banyak. Saya adalah salah satu pemasang implan terbanyak di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024 kemarin gitu. Karena memang saya kan basicnya orang surgeon, jadi memang dari awal saya tuh memang dulu salah satu pengajar implan juga. Waktu saya dulu pernah ngajar dan saya sudah di kampus, saya juga pernah jadi dosen. Jadi salah satu Wow. yang saya ini kan adalah bagaimana cara memasang implan yang baik supaya masyarakat dapat pelayanan lebih bagus. Wow, menarik sekali nih. Dokter Benar, pernah benar. jadi pengajar, pernah jadi dosen, sekarang jadi dokter giginya artis-artis. Gimana ceritanya awalnya dokter itu? Maksudnya
kisahnya Iya, gitu ya. kisahnya, ya Soalnya nggak kan sih? kita lihat juga kalau misalkan ngelihat, aku tuh sempat baca-baca gitu ya. Maksudnya kisah suksesnya Dokter Iya, Devi iya, ya. iya, Itu kan iya. sekarang kalau kita ngeliat ya ampun ini dokter hits, Iya, cantik iya, iya. gitu Masya ya. Allah. Maksudnya Masya Allah. pasiennya luar biasa. Nah tapi kan pasti ada perjalanannya Iya, nih iya, dok. iya, Dulu iya. tuh Betul. kayak apa gitu. Struggle-nya sampai ke Sampai akhirnya ada di titik ini gitu dokter. Karena kan kalau kita melihat dokter Devi itu kan salah satu dokter gigi tersukses ya bisa dibilang gitu karena kliennya udah Masya banyak Allah. sekali apalagi artis-artis banyak yang percaya juga gitu dokter. Mungkin siapa tahu mama bisa terinspirasi di rumahnya. Masalah memang saya adalah perempuan yang gigih sebenarnya. Saya tuh selalu memberikan perubahan-perubahan untuk mengupgrade diri saya menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus dalam apapun, baik tindakan, walaupun bersikap, walaupun pekerjaan. Jadi kalau saya merasa ada yang kurang, saya selalu perbaiki. Iya. Jadi saya tidak mau mengalami hal yang tadinya jelek akan terulang lagi. Jadi saya sangat sangat hati-hati gitu, sangat memberi improvisasi buat diri saya sendiri. Saya harus menjadi yang terbaik gitu, karena apapun yang kita kerjakan, walaupun perkataan, walaupun perbuatan lisan, apalagi kita sudah menjadi orang yang dilihat orang, kita harus memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai kita tuh memberikan satu kalimat yang salah kita ucapkan, direkam sama orang, dijadikan menjadi inspirasi buat dia satu hal yang salah, itu kan kita merasa berdosa. Jadi saya memang orangnya saya mengimprovisasi diri, saya memang pekerja keras, saya tuh tidak pernah lelah untuk melakukan apapun, walaupun kebaikan, walaupun untuk pekerjaan saya sendiri. Saya tuh bisa dari pagi sampai malam bekerja itu tanpa lelah gitu, Ya sampai memang ampun. saya tidak pernah merasakan lelah gitu. Walaupun di rumah mungkin setelah itu ada capek, tapi Iya. pada waktu bekerja itu ritme saya tuh happy karena saya mencintai pekerjaan saya. Benar. gitu. Karena terlihat ya Bun, maksudnya kalau kita ngepoin sosial medianya Dokter Devi itu emang kayak nggak ada capeknya gitu ya. Selain emang praktek gitu ya, pasiennya banyak. Story-nya selalu titik-titik dokter. Iya dok, maksudnya kegiatan dokter tuh kan banyak, gitu. iya. Nah, apalagi dokter tuh aku lihat juga suka aktif-aktif bakti Iya, iya. sosial Iya. gitu kan, melakukan sesuatu yang positif gitu Iya, ya dok. iya, iya. Nah, ini kan Boleh dong dokter iya diceritain di mungkin? share karena kan bentar lagi kita mau 17 Agustus Iya, gitu, iya, ada iya. agenda apa sih dok? Bansos mungkin dokter? Jadi memang saya ini saya berusaha selalu memberikan manfaat buat orang banyak, dan terutama di bidang saya. Saya kan seorang dokter gigi, saya hanya memberikan apa yang saya miliki, baik ilmu walaupun rezeki itu untuk bisa bermanfaat buat orang banyak, karena saya yakin banget semua yang kita miliki bukan 100% milik kita, jadi ada hak orang di sana, dan itu yang saya coba untuk keluarkan dalam bentuk apapun, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk, kalau saya orang muslim itu orang zakat gitu, hal-hal yang wajib yang saya harus keluarkan. Nah, baksos ini adalah bagian daripada sedekahnya saya buat masyarakat, karena baksos ini kita adakan tahun ini bersama Menteri Kesehatan dan PDKI Pengwil setempat untuk ikut mensupport acara ini, karena saya melakukan pemeriksaan gratis ke 1000 anak SD. Kemudian kita juga melakukan general check up gratis untuk pasien-pasien umum. Jadi ada dari sekolah 1000 anak sekolah, kemudian juga ada dari masyarakat umum yang datang pada saat itu, bisa dilakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis dari kita, karena di situ memang ada mobil dentisnya. Jadi mobil itu ada beberapa mobil yang ada kursi giginya, sehingga setiap pasien yang ditemukan pemeriksaan pada waktu ada tindakan, kita lakukan tindakan yang sederhana dulu, emergency dulu untuk pasien-pasien tersebut gitu. Jadi ada general check up juga gitu. Dan ini memang udah kebiasaan kita dari saya berawal tuh dari pandemik sebenarnya. Jadi pandemik itu saya melihat saya kok kayaknya saya nggak ada bermanfaat buat orang gitu. Jadi pada waktu pandemik itu kita melakukan pemeriksaan pengobatan gratis secara online, karena tidak ada yang berani datang Iya, ke karena orang-orang gigi. pada takut ya pada dok takut ya. ke dokter gigi Untuk pada cek waktu itu, gigi, apalagi betul. gigi, karena memang dibilang bahwa sumber virus itu adalah dari mulut. Dari- Segitu Iya. takutnya masyarakat. Betul. Jadi saya harus memberikan manfaat waktu itu melalui pemeriksaan online, dan saya kirimkan obat ke seluruh masyarakat di Indonesia yang waktu itu sesuai dengan keluhannya. Ya gitu. ampun, keren banget ya. Jadi Dokter Devi itu tidak hanya
Ya nggak boleh pegang. Jadi dokter Devia ini bermanfaat sekali ya. Jadi nggak cuma soal gigi aja gitu ya. Tapi juga bermanfaat kayak tadi kan untuk Iya, anak-anak Indonesia. Ada betul. 1000 anak ya dok? Iya. Yes. Ada 1000 anak luar biasa yang bisa diperiksa sama dokter Iya. secara gratis. Ini gitu nanti kan. acaranya di pas 17 Agustus atau gimana dokter? Jadi Bansos kita ini? adakan tanggal 24 Agustus 24 Agustus? 2024 karena memang sesuai dengan jadwalnya Pak Menkes, karena Pak Menkes juga hadir karena pas 17 Agustus kan mereka menteri mungkin ada perayaan dari kepresidenan. Yes, Jadi kita betul. di waktu audiensi ke Pak Menkes dipilih lah hari sama 24 kita 24 Agustus. Oh. Itu dari jam 7 pagi sampai selesai biasanya itu sampai setelah zuhur biasanya. Setelah Dan zuhur. Di mana di dokter? GBK, Di di GBK, Iya, 1000 Plaza anak. Tenggara. Seribu anak. Plaza Tenggara GBK dari jam 7 sampai selesai. Keren oke. banget. Anak kita boleh nggak? Boleh, siapapun juga boleh Oh, datang. Umur Bebas berapa kan dok? juga. Ada minimal umurnya? Nggak ada. Oh, Jadi nggak kalau ada, untuk boleh siapa kan ada aja. dua, ada yang untuk anak sekolah. Jadi ada dua stand nih. Stand Oh. buat anak sekolah, stand buat masyarakat umum yang datang, siapapun yang datang pada saat itu kita lakukan pengobatan dan konsultasi Oh, gratis. tapi kalau Dana Wow, mau finir di sana seru-seru. gratis. Nggak dong, nggak gitu Ini hanya buat konsepnya, kesehatan. Bun. Oke, tapi aduh keren banget dokter Devia. Jujur ini kita tuh teredukasi banget sama dokter hari ini soal vinir yang tadinya mungkin ragu-ragu jadi Iya, kayak maju sekarang mundur, lebih- sekarang lebih maju ya. lebih percaya gitu Iya, ya iya, soal iya, vinir ini Iya, sendiri. iya, iya. Tapi selain itu juga terinspirasi lah sama sosok Terinspirasi. dokter Devia yang emang Masya Allah. aduh pekerja Iya. keras, suka membantu orang. Working gitu. mom juga ya Working mom kayak pasti kita. ya. gitu. Kadang kita kan suka insecure, aduh working mom, tapi enggak kok, working mom bisa kok kayak dokter ya. Iya. Masih inspirasi orang lain. Gitu. Dokter, kalimat terakhir buat mungkin yang mengedukasi masyarakat lah dokter untuk yuk kita bisa cek kalau misalkan cek gigi gitu-gitu harus di tempat yang terpercaya, harus ke dokter gigi, jangan ke tukang gigi. Gimana dokter mengedukasi masyarakat dok? Silakan. Jadi memang untuk masyarakat di luar sana untuk melakukan treatment apapun, terutama khususnya untuk gigi, jangan terlalu gegabah untuk memilih tempat, apalagi bukan ahlinya gitu. Misalnya ke tukang gigi, kalau atau ke apapun itu yang bukan dentis, bukan dokter gigi, saya sarankan dengan mulai sekarang cermatlah memilih tempat yang tepat untuk perawatan kita sesuai dengan budget kita masing-masing. Yang penting harus sehat, harus di tempat yang benar supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang nanti akan membahayakan masyarakat semuanya gitu. Oke, bareng lagi. Makasih dokter Devia. Iya, sama-sama. Pokoknya Thank you banget dokter. kita appointment ya dok. Abis ini kita ke klinik ya dok. Oke, siap. Ngapain? Tapi Main aja. Oh main dulu. Makasih dokter. Nggak apa-apa, ada konsultasi dulu. Iya dong. Boleh boleh. Thank you Thank you, dokter. Thank you.